yang program itu dibuat oleh si Makelar itu siap-siap aja. Biasanya itu Besih Tigung ya, dibikin sama si Makelar ini dalam periode waktu tertentu. Misalnya Besih Tigung hari Sabtu jam 2 gitu misalnya ya. Dan itu cuman Besih Tigungnya pas harus datang di jam waktu itu. Jadi nanti nggak cuman kita ternyata datang, ada calon-calon si penyewa yang lain, bisa sampai 20, ada bisa sampai ya bisa 10 orang sampai 20 atau cuma 5 orang gitu tergantung. Nah itu biasanya nanti sebelum apa namanya pintu rumah itu dibuka untuk Besih Tikung, biasanya udah ada antrian. Kita udah nunggu gitu ya sampai kemudian udah dibuka dan langsung penuh gitu ya. Selesai. Oh ya, tadi aku sempat sebut aku sudah mulai mengenal kencan dengan seorang laki-laki. Dia itu dia itu tadinya ya dia mahasiswa waktu itu statusnya, tapi udah selesai juga. Jadi lagi nulis master Arbeit, diplom waktu itu sebenarnya. Diplom itu agak-agak sama master, tapi beda, nantilah cerita detailnya. Terus dia balik tinggal lagi sama mamanya, tinggal di rumah emaknya gitu ya. Nah sebenarnya kalau di Jerman itu anak-anak mulai umur dia kalau udah selesai sekolah gitu ya, udah mulai magang, mulai kerja, mulai kuliah, itu biasanya dia pergi keluar dari rumah ya, jadi mandiri gitu ya. eh, tapi ya ada juga sih yang kemudian tetap tinggal sama orang tuanya, dan itu biasanya ada istilahnya yang suka dipakai, itu disebutnya dengan hotel mama. hotel hotel yang disediakan oleh mama. Biasanya, dan itu biasanya jadi bahan olok-olok gitu ya. Nah si cowokku ini, si mantan pacarku ini, dia juga waktu itu balik lagi tinggal sama emaknya, tapi bagaimanapun dia walaupun tinggal sama emaknya, jadi dia tinggal di kayak di bungalow gitu ya, dan dia bayar sewa apa namanya, sewa listrik gitu-gitu. Nggak ya bantu tetap bayar, misalnya per bulan dia ngasih emaknya berapa gitu ya. Dan itu ya kalau di sini, kalau di Jerman itu biasa kayak gitu-gitu ya, hitung-hitungan gitu ya. Pokoknya kalau soal duit, soal bisnis, bisnis is bisnis ya, duit is duit gitu ya. Dan itu mungkin ada bagusnya juga sih, jadi secara profesional dan ikatan emosional itu berbeda gitu ya. Itu jadi itu tadi, jadi istilahnya ada hotel mama, tempat tinggal yang disebut sebagai hotel mama. Itu asal mahasiswa udah, VG udah, hotel mama udah, yang tinggal sama emak. Itu setelah itu kemudian aku mulai hidup baru lagi. Kita kemudian menikah dan mulai hidup baru sebagai keluarga, itu mencari tempat tinggal sebagai keluarga. Nah ini eh, kemudian aku mau cerita ke tipe tempat tinggal selanjutnya, tipe apartemen selanjutnya ya. Jadi setelah menikah, suamiku dapat kerjaan di kota lain, kemudian kita pindah dan memulai hidup baru sebagai sebuah keluarga. Cari yang pertama itu sebenarnya agak-agak gambling juga ya. Kita pindah lumayan, waktu itu jaraknya kita pindah dulu. Pertama itu aku kuliah di atas, di utara. Cowokku ini juga tinggalnya di utara, walaupun beda kota ya. Dia dan keluarganya itu juga di utara. Kemudian kami setelah menikah, suamiku dapat kerjaan itu harus pindah ke bawah, yang jaraknya itu kalau jalur darat naik mobil atau kereta itu bisa 8 sampai 10 jam, pokoknya 800 kilo gitu. Dan itu agak gambling juga untuk cari tempat tinggal, cari rumah. Jadi hanya berdasarkan internet, ya telepon gitu-gitu ya. Jadi ya udah, untuk sementara akhirnya kita dapat seininya dulu, pokoknya sedapatnya dulu. Nanti kalau itu bisa pindah gitu ya. Itu tapi juga perjuangannya luar biasa juga,
karena ya itu aku waktu yang cerita soal lahiran di rumah sakit itu kan aku sempat menyinggung ada kata besih tigung ya. Besih tigung itu untuk ngeliat-liat gitu ya, ngeliat-liat rumah, ngeliat-liat ya ngeliat-liat rumah sebenarnya. Jadi kalau kita cari rumah itu juga ada yang namanya besih tigung. Besih tigung itu yaitu cari lihat-lihat rumah, kondisi situasi sekitarnya kayak gimana, alam sekitarnya, tetangga, pokoknya fasilitas yang di daerah itu gimana, di sekitar rumah itu gimana, terus kamar-kamarnya itu sendiri juga kondisinya kayak gimana, fasilitas apa aja yang dipunya gitu-gitu ya. Itu biasanya ada yang namanya besih tigung. Besih tigung itu bisa yang cuman yang private gitu istilahnya, cuman antara si pemilik rumah sama si si penyewa nantinya. Ada yang difasilitasi atau dibikin program itu dibuat oleh si maklar yang kerjanya yaitu cari calon-calon penyewa atau cari calon-calon pembeli rumah gitu ya, atau nah itu kalau yang program itu dibuat oleh si maklar itu siap-siap aja. Biasanya itu besih tigung ya, dibikin sama si maklar ini dalam periode waktu tertentu, misalnya besih tigung hari Sabtu jam 2 gitu misalnya ya. Dan itu cuman besih tigungnya pas harus datang di jam waktu itu. Jadi nanti nggak cuman kita ternyata datang, ada calon-calon si penyewa yang lain, bisa sampai 20, ada bisa sampai ya bisa 10 orang sampai 20 atau cuma 5 orang gitu tergantung. Nah itu biasanya nanti sebelum apa namanya pintu rumah itu dibuka untuk besih tikung biasanya udah ada antrian. Kita udah nunggu gitu ya sampai kemudian udah dibuka dan langsung penuh gitu ya. Biasanya kalau yang dibikin program bersih tigung oleh makelar kayak gitu. Kalau yang program bersih tigungnya private, jadi cuman antar kita janjian misalnya sama si penyewa atau pemilik rumah, itu biasanya kita bisa tinggal janjian aja sama si itu. Kapan kita bisa datang untuk lihat gitu biasanya ya, email atau telepon atau WhatsApp atau apalah gitu ya, itu gampang. Itu bisa private dan enak, lebih enak gitu ya. Tapi itu agak-agak jarang ya, karena apalagi kalau di kota-kota besar itu biasanya si makelar yang kerja, yang bikin-bikin cari program besih tigung, yang juga ngatur kontrak dan perjanjian. Biasanya itu si pemilik rumah udah males gitu ya berhubungan sama si calon-calon calon-calon penyewa dan pembeli, jadi mereka menyerahkannya ke makelar. um, jadi yang pertama kali kita pindah setelah menikah itu, cari-cari itu sempat juga, pokoknya besih tigung ke apa namanya, ke beberapa program. Jadi ada yang besih tigung privat, janjian sama si pemilik rumah, ada yang besih tigung yang diadain sama si maklar itu. Makanya aku tahu aku tahu perbedaannya, dan aku tahu juga gimana kondisi situasi itu kalau kalau besih tigung sama si maklar itu ya, yang uh, pokoknya jam 2 kita kemana nih gitu ya. Atau jam jam 10 kita harus ada di jalan apa nih gitu ya, dan itu begitu sampai sana biasanya udah ada yang ngantri untuk nunggu, dan ya begitulah kondisinya. Tapi kemudian akhirnya kita memilih ngontrak yang pertama itu juga di rumah. Jadi rumah kalau di Jerman itu juga biasanya, aku nanti juga mau cerita kalau kita udah, karena pada akhirnya berhasil juga kita membeli rumah, walaupun itu harus mencicil nanti ya. Dan itu kalau beli rumah di Jerman, aduh ampun, selain lebih mahal dan juga urusan birokrasinya dan pajak ini itu. Tapi ya itu nanti aja ya. Jadi kita mau sekarang berbagi soal tipe-tipe dulu, macam-macam. Akhirnya kita pertama nyewa di jadi rumah gede yang kemudian tuh juga dibagi, ada 3 lantai kalau nggak salah, dan kita dapat lantai di bawah, dan itu kita nyewa langsung ke pemilik rumah. Negosiasinya kemudian kalau ada apa-apa ke pemilik rumah ya, tanpa makelar. Dan kita nyarinya itu kan banyak juga ya, kalau misalnya website itu kalau kita mau cari rumah, ada yang itu tadi kontaknya nanti langsung ke pemilik atau penyewa rumah, atau ada juga yang pakai makelar ya. Jadi macam-macam itu. Jadi yang pertama terus kita tinggal di situ pertama berapa lama ya, mungkin ada 6 bulan ya. Jadi nggak di apartemen. Kemudian kita terus pengen pindah.
pengen pindah karena waktu itu kan cuma darurat aja untuk beberapa bulan pertama ya, selama si suamiku ini kerja, dapat kerjaan baru itu. Terus kita cari lagi, mau cari lagi, dan kita cari apartemen ya waktu itu. Jadi nggak, kalau yang pertama ini karena di rumah, terus pindah ke cari apartemen. Jadi sewa-sewa apartemen itu ada yang tadi itu langsung ke pemilik atau penyewa rumah, statusnya. Ada yang lewat makelar, ada yang punya sebuah lembaga atau institusi tertentu, dan biasanya ini lembaga besar ya. Ada lah misalnya kalau di satu kota itu ada lembaga gede yang memang dia untuk menyewakan apartemen-apartemen. Nah, selain ada juga yayasan, dan kita nanti ngalamin itu semua. Aku mengalami itu semua. Jadi yang pertama itu nyewa ke langsung pemilik apartemen sampai kalau nggak salah 6 bulanan pertama. Terus pindah ke apartemen yang dikelola oleh sebuah lembaga yang lumayan terkenal lah di kota itu. Em, Terus abis itu kita pindah kota, dan itu kita pindah ke kontrakan yang ini agak unik ya, namanya itu Wohngenossenschaft. Aku nggak tahu kalau di istilah, kalau di luar Jerman ya, em, itu semacam koperasi gitu. Ini biasanya, oh iya, nanti nanti aku mau bilang juga kalau nyewa itu yang harus diperhatikan itu, waktu harga sewa itu ada yang, kalau di Jerman itu ada yang dikenal sama yang namanya Kaltmiete sama Warmmiete. Selain itu ada istilah-istilah lain ya yang harus diketahui kalau kita mau nyewa rumah ya, namanya Kaution. Kaution itu apa? Oke, nanti kita bahas ke situ. Jadi ke balik ke Wohngenossenschaft dulu. Wohngenossenschaft itu dia ini kayak koperasi ya. Jadi kita itu kayak memiliki saham. Jadi kita menjadi anggota dulu untuk kalau kita mau tinggal di apartemen yang dikelola oleh si Wohngenossenschaft ini. Kita daftar menjadi anggota, kalau nggak salah kita kayak bayar iuran 3% apa. Tapi ini nanti kalau kita udah mau pindah, udah berhenti gitu, kita nggak mau lagi menjadi bagian dari koperasi itu, nanti uangnya akan kembali ke kita karena itu kayak kita punya saham lah gitu, walaupun kecil, nggak dia itu per tahun kalau nggak salah, aku agak lupa rinciannya karena mungkin aku harus tanya lagi ke suamiku. Jadi keuntungannya dari Wohngenossenschaft itu, kalau kita nyewa apartemen biasa itu kita biasanya harus bayar yang namanya jaminan ya, kaution. Dan itu bukan hanya kita nyewa apartemen ya, semua sih biasanya kalau kita nyewa VG, asrama mahasiswa pun kalau nggak salah, aku agak-agak lupa asrama mahasiswa apakah kita kena kaution. Kayaknya iya, kayaknya harus bayar kaution, kayaknya harus bayar jaminan juga. Jadi kaution atau jaminan atau deposit. Oke, jadi ke nyewa apartemen tuh ada yang privat, jadi kita langsung negosiasi, kalau ada apa-apa bayar juga langsung ke pemilik atau si penyewa apartemen ini, dan itu bentuknya biasanya bisa jadi rumah gede yang dibagi-bagi untuk diisi oleh berapa keluarga atau berapa orang gitu ya. Terus ada yang ini kita sama si makelar, jadi biasanya kalau ada apa-apa ininya urusannya ke si makelar ini. Ada juga yang dikelola oleh sebuah lembaga yang memang dia khusus untuk apartemen gitu ya. Terus ada juga yang namanya Wohngenossenschaft. Wohngenossenschaft ini kayak koperasi, dan ini juga sebuah lembaga. Biasanya dia ada kayak kantor khusus lah untuk yang mengurusi ini. Jadi itu sementara tipe-tipe rumah atau tempat tinggal untuk yang ngontrak ya. Nah, karena pada akhirnya kita berhasil juga menyicil sebuah rumah ya, rumah kecil yang sekarang kita tempati itu, walaupun belum selesai semua. Nah, ini bedanya juga. Jadi rata-rata ya orang Jerman itu, termasuk suamiku, dia itu sebenarnya males untuk beli rumah ya,
karena pertama selain harganya mahal, terus kalau ada apa-apa kerusakan, ada apalah, pokoknya kita harus benerin sendiri ya, dan itu harus keluar uang lagi, belum lagi pajak segala macam. Kalau kita nyewa, itu kalau ada kerusakan apa-apa nanti renovasi itu tinggal bilang ke sepemilik ya, jadi nanti mereka yang benerin. Dan ya selama pokoknya kita nyewa itu cuman bayar uang sewa kita taunya, terus udah jadi, dan itu biasanya cepet mereka kerjanya ya. Aku pengalaman yang aku tahu, aku pernah yang kita waktu kita tinggal di sebuah von Genossenschaft itu, jadi kita datang, terus kamar, ada satu kamar yang temboknya harus dibenerin karena kalau menurut suamiku sih waktu itu dia mencium bau-bau tidak enak. Mungkin jamur atau apa, dan itu tuh biasa juga ya, jadi memang harus harus selalu dicek-cek, mungkin berjamur gitu dindingnya ya. Nah, terus itu harus diganti, dan itu kemudian pokoknya segala sesuatu kita tinggal bilang mengadu begini-begini. Terus nanti mereka datang untuk survei kalau benar, oh ya ini perlu diganti, dan nanti akan ada tukang, dan itu kerjanya cepet banget sih tukang ini, dalam sehari, dan dia ngerjainnya sendiri seorang diri. Jadi kalau di zaman itu bener-bener ya yang namanya kerja, eh, kerjanya cuma sehari langsung jadi gitu ya, sehari atau 2 hari paling. Terus iya si tukang ini udah kerjanya sendiri, waktu itu juga dia kerjanya jadi musimnya udah mulai dingin gitu ya, dan kita sebagai pemilik rumah yang rumahnya sedang direnovasi gitu, aku ya sebagai sebagai emak-emak itu nggak perlu repot-repot bikinin apalah, nyediain makan atau apa gitu ya ke tukang biasanya kan ya. Dan dia, si tukang ini dia bawa makan. Ini aku takjub, dan aku aduh luar biasa sekali ya, tukang ini ngerjainnya sendiri dan cepet banget. Dia bawa makan sendiri ya. Waktu itu cuman paling kita nanya ya mau minum kopi nggak gitu-gitu sebagai basa-basi ya, oke, akhirnya bikinin kopi gitu ya. Tapi ya soal makan segala macam mereka udah menyiapkan diri. Jadi kita aja nggak perlu repot-repot. Jadi itu, jadi bedanya kalau kalau punya rumah sendiri itu ya gitulah, jadi siap-siap kalau harus keluar uang lagi gitu kalau mau renov mau dan ini itu. Nah, aku pengen cerita bagaimana perjuangan, dan itu ternyata juga beda-beda kan ya, beli rumah itu juga panjang ceritanya, dan tipe-tipe rumah ini juga banyak gitu ya, dan urusannya banyak. Aku aku berencana dalam segmen berikutnya yang lebih rinci soal macam-macam rumah ya, dan mungkin bagaimana, karena ini juga akhirnya ini perjuangan banget, karena bener-bener deh aku termasuk yang aku yang cari-cari rumah sendiri juga, karena itu tadi suamiku dia lebih memilih lebih baik kita nyewa-nyewa gitulah karena nggak repot, dan ya gitulah, kita agak beda waktu itu, dan kita memang agak udah gitu juga kita sempat mengalami, si suamiku sempat mengalami PHK kayak gitu-gitu. Aku juga sebenarnya nanti pengen cerita kalau bagaimana kalau kita tiba-tiba kena musibah atau apa gitu ya, kayak macam suamiku itu di PHK. Aku mau cerita juga khusus soal itu, dan bagaimana apa yang harus kita lakukan gitu lah kalau terjadi musibah atau hal-hal yang tidak kita inginkan yang terjadi. Jadi, sampai ketemu lagi di segmen berikutnya ya. Ciao, ciao.